Selamat datang di Alas Purwo yang sebenarnya. Bersiaplah, karena sejarah yang akan Anda dengar setelah ini tidak pernah diajarkan di buku-buku sekolah. Brosur wisata dan video horor mungkin menyebut Alas Purwo sebagai tempat paling wingit dan sarang makhluk halus di Pulau Jawa. Tapi bagi sejarah, itu adalah kebohongan terbesar yang sengaja dipelihara. Faktanya, mitos-mitos seram itu diciptakan oleh leluhur kita sebagai taktik militer dan konservasi kuno. Untuk apa? Untuk melindungi benteng pertahanan terakhir para pelarian Majapahit dan pusaka-pusaka suci mereka agar tidak dijarah oleh keserakahan manusia. Selama ini, setiap kali mengetik kata Alas Purwo di kolom pencarian media sosial, algoritma kita akan langsung dipenuhi oleh narasi yang seragam. Kerajaan jin, tempat pesugihan, portal gaib, hingga kisah-kisah tersesat yang bikin bulu kuduk berdiri. Seolah-olah hutan tertua di ujung timur Pulau Jawa ini hanyalah sebuah ruang hampa yang dihuni oleh entitas yang tak kasat mata. Tapi hari ini, mari kita kesampingkan dulu cerita-cerita seram itu. Kita akan membongkar sebuah rahasia besar yang selama ini tertutup rapat oleh kabut mistis Alas Purwo. Rahasia tentang bagaimana hutan belantara ini ratusan tahun lalu pernah menjadi benteng penyelamat bagi sisa-sisa peradaban terbesar di Nusantara, Kerajaan Majapahit. Bukan jin yang membuat tempat ini begitu dijaga dan dikeramatkan oleh leluhur kita, melainkan jejak sejarah, harga diri, dan warisan spiritual sebuah bangsa yang menolak untuk punah. Coba kita kembali ke abad 15 Masehi. Trowulan, ibu kota Majapahit, tidak lagi sekokoh dulu. Perang saudara yang berkepanjangan ditambah bangkitnya kekuatan-kekuatan baru di pesisir utara Jawa membuat imperium besar ini berada di ujung tanduk. Di masa-masa kritis itu, para pangeran, kesatria, pendeta, dan rakyat yang masih setia pada Panji Majapahit dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah mereka harus tunduk pada penguasa baru, bertempur hingga binasa di medan perang, atau menyelamatkan peradaban mereka? Mereka memilih jalan yang ketiga, jalan sunyi. Rombongan besar ini mulai bergerak ke arah timur. Mereka berjalan melewati gunung, lembah, hingga akhirnya tiba di batas daratan terjauh di Pulau Jawa. Di depan mereka terbentang sebuah dinding hijau yang sangat rapat, gelap, dan seolah tak berujung. Alas Purwo. Bagi orang awam, memasuki Alas Purwo mungkin terasa seperti menyetor nyawa. Tapi bagi para pelarian Majapahit yang cerdas, hutan ini adalah berkah. Ini adalah benteng militer buatan alam yang paling sempurna di dunia. Pikirkan secara logis, pasukan berkuda atau infanteri dari kerajaan lawan tidak akan pernah bisa mengejar mereka ke dalam hutan sedalam ini. Vegetasi yang rapat, rawa-rawa tersembunyi, dan ketiadaan jalan setapak membuat siapapun yang berniat menyerang akan tersesat sebelum sempat menarik pedang mereka. Di dalam keheningan benteng alam inilah sisa-sisa wangsa Majapahit menyusun kembali hidup mereka. Mereka mendirikan pemukiman sementara, menanam bahan makanan, dan yang paling penting membangun tempat pemujaan. Jika Anda berkunjung ke Alas Purwo hari ini, Anda akan menemukan situs Kawitan, sebuah candi bata merah kuno yang berdiri kokoh di tengah hutan. Situs ini adalah bukti nyata, bukti fisik, bahwa hutan ini pernah menjadi ruang doa raksasa bagi mereka yang mengungsi dari hiruk-pikuk keruntuhan kerajaan Majapahit. Namun, pelarian ini bukan tentang mempertahankan kekuatan fisik atau mencoba merebut kembali tahta. Para tetua Majapahit sadar, roda zaman sudah berputar dan era mereka secara politik telah usai. Lalu, apa yang mereka lakukan di dalam benteng terakhir ini? Mereka melakukan apa yang disebut sebagai senyap, menenangkan diri dan menyembunyikan warisan spiritual mereka agar tidak dirusak oleh zaman. Dari sinilah muncul mitos tentang pusaka-pusaka gaib di Alas Purwo.
Kenyataannya, di masa lalu para kesatria dan pendeta Majapahit memang sengaja mengubur atau melarung benda-benda pusaka, kitab kuno, dan simbol-simbol kerajaan di dalam gua-gua suci di hutan ini. Tujuannya sangat mulia, agar benda-benda bersejarah tersebut tidak disalahgunakan untuk perang saudara dan membiarkan energinya kembali bersatu dengan bumi Jawa. Mitos tentang penjaga jin sengaja diembuskan agar masyarakat umum takut dan tidak merusak atau menjarah situs-situs suci ini. Sebuah taktik pelestarian kuno yang luar biasa cerdas. Nah, kawan-kawan, ini sudah sampai di Alas Purwo dan kita harus beli tiket dulu ini untuk masuk ke wilayah Alas Purwo. Kita bayar berapa ya? Tiketnya 35 plus sepedanya, teman-teman. Nah, yuk kita gaskan ke sana yuk. Nah, kita akan langsung bayar. Nah, hari ini bertemu sama salah satu pengunjung yang kebetulan beliau pernah berdinas di Alas Purwo ya Om ya? Yeah. Di Kementerian Kehutanan. Om, nanti untuk wilayah-wilayah yang akan saya kunjungi ini apa saja yang ada di wilayah Alas Purwo ini Om? Kalau Alas Purwo itu pintu pertama, masnya bisa ke kanan kurang lebih 6 kilo itu tempat penetasan telur penyu. Penetasan telur penyu. Oke. Nah dari situ nanti balik lagi ke arah barat lagi, nanti Ya. bisa ke pantai, bisa mengunjungi, ada di situ Pura Kawitan namanya. Iya. Nah itu bisa melihat situs di situ. Situs di situ. Nggih. Dan Setelah ada dari situ pura tertua juga ya Om ya, di sini ya? namanya Pura Kawitan itu. Oh, Pura Kawitan itu ya. Nah, dan sekarang juga banyak dari umat Hindu Bali sembayangan di pura yang baru. Sekarang ini, Om? Nah, dari situ nanti bisa lanjut ke Sadengan. Apa itu Sadengan? Nah, Sadengan itu tempat istilahnya bermainnya satwa. Oh, savana. Iya savana. Itu nanti. Biasanya Tapi waktunya biasanya itu nanti pagi dan sore keluarnya. Oh, kalau jam-jam sekarang enggak ada Kalau ya Om ya? jam-jam siang mereka sudah banyak yang minggir ke hutan, masuk ke hutan. Masuk lagi gitu. Iya. Tapi banyak satuannya itu. Ya lumayan kalau untuk satwa penaik. Karena memang dilindungi ya. Iya, karena di statusnya dilindungi semua. Jadi mereka lebih aman di sini. Siap. Selain itu kalau terus kita Nah, dari situ nanti kurang lebih dari pura itu 4 kiloan itu nanti ke Pancur. Namanya tempatnya Pancur, Pantai Pancur. Nah, Pantai di situ Pancur ya. Ada kegiatan spiritual, tempatnya namanya Gua Istana. Oh, Gua Istana ya. Nah, Dan informasinya juga semua agama boleh masuk. Bisa Bisa karena ya, di situ ritual. Ritual. Bukan Semedi untuk- lah gitu ya. Ritual, bukan untuk keagamaan. Siap. Jadi Wah. hanya ke Jangan banyak tahu ya wilayah sini. Dulu dinasnya berapa Mantap. tahun Om? Kalau di sini dari 98 sampai 2007. Wah, lumayan 7 tahun. Tuh, nah, 98 ya, 9 tahun. dari situ nanti masih kalau ke mana kepingin tahu tempat ombak terbesar Ada di sini? ada. Tapi Itu namanya Jilen. aksesnya Aksesnya lumayan ya, aspal lumayan, juga. bukan makadam. Makadam sudah. Iya. Wah, Itu Siap, di siap. sana itu juga kenapa nomor 1 saya infonya dapat nomor ombak terbesar nomor 1 itu di Hawaii dan di sini. Nomor Kalau di dua di Hawaii sini? itu terbesar nomor 1, masuknya pesurfing itu dari sebelah kiri ombak. iya. Kalau di Jilen itu terbesar nomor 1 karena masuknya peselancar itu dari kanan. Itu ombaknya kalau di bulan Agustus bisa sampai 8 meter. Ombaknya Iya, berarti yang tingginya. tertinggi di Indonesia ini. Iya, betul. Tertinggi di Indonesia itu di Biasa. sini. Karena masuk salah satu ombak terbesar di dunia, cuman beda peselancar masuk untuk Betul, bermain betul. selancar. Tapi sering ada event peselancar masuk ke sini Om. Nah, cuman apa ya? Kalau saya pengalaman dulu itu karena resikonya terlalu tinggi. Oh, Jadi gitu. kalau Iya, empasan betul, betul. ombak itu finishnya itu di depan itu karang, Tebing ya. karang karang laut, ya. karang laut. Karang laut. Nah Oh, itu agak ya. berbahaya. Jadi hanya event pertama itu zamannya Pak Bupati Samsul Hadi. Waktu itu pertama dan terakhir itu. Tidak ada lagi, tapi Ada di lagi. ombak kecil. Ombak kecil ya. Tidak menggunakan ombak yang di Jilen. Berarti yang paling tinggi di bulan Agustus ombaknya. Ya, ombak besar bulan itu depan di berarti bulan ini. Agustus. Om, terima kasih banyak informasinya. Oke, makasih. Sehat-sehat selalu Siap. dengan. Oke, matur. Saya minta izin upload di media sosial saya. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan
tiket sudah terbeli, waktunya kita gaskan langsung kita lihat situs-situs bersejarah yang ada di Alas Purwo nih teman-teman. Ketertarikan pada energi spiritual Alas Purwo ternyata tidak berhenti di era Majapahit. Berabad-abad setelah runtuhnya kerajaan tersebut, getaran mistis dan sejarah di tempat ini menarik perhatian salah satu putra terbaik bangsa, sang proklamator Insinyur Soekarno. Bagi Bung Karno, Alas Purwo bukan sekedar hutan belantara yang sepi. Beliau adalah sosok yang sangat memahami peta spiritual Nusantara. Konon, di masa-masa sulit perjuangan bangsa, Bung Karno pernah datang ke tempat ini secara senyap. Beliau melangkah jauh di dalam rimbunnya hutan menuju sebuah goa yang kita kenal dengan sebagai Goa Istana. Di dalam keheningan goa yang dingin dan lembab itu, Bung Karno melakukan semedi atau meditasi yang mendalam. Beliau tidak sedang mencari kesaktian pribadi atau bersekutu dengan kegelapan. Sebaliknya, Bung Karno bersemedi untuk menyelaraskan jiwanya dengan energi para leluhur Jawa terdahulu. Beliau mencari jawaban, inspirasi, dan kekuatan batin untuk memikul beban berat memerdekakan serta menyatukan bangsa yang begitu besar ini. Ada sebuah kepercayaan lokal yang menyebutkan bahwa di dalam semedinya di Goa Istana, Bung Karno bertemu secara spiritual dengan para penjaga tak kasat mata dari Trah Majapahit. Di tempat yang sunyi ini, masa lalu dan masa depan Indonesia seolah bertemu dalam satu titik doa. Hingga hari ini, sebuah batu besar di dalam Goa Istana yang diyakini sebagai tempat duduk Bung Karno saat bersemedi masih dirawat dan dihormati oleh para peziarah sebagai simbol perjuangan batin sang penyambung lidah rakyat. Pada akhirnya, Alas Purwo telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik sebagai pelindung terakhir. Hutan ini memberi waktu bagi kebudayaan Hindu Jawa untuk bernafas, sebelum akhirnya sebagian dari mereka menyerang ke Pulau Bali, dan sebagian lainnya menetap membentuk komunitas lokal di Banyuwangi seperti suku Osing. Jadi ketika nanti Anda mendengar nama Alas Purwo, jangan lagi hanya membayangkan sesosok bayangan hitam atau suara-suara gaib di tengah malam. Ingatlah bahwa setiap jengkal tanah di hutan ini pernah diinjak oleh para ksatria yang terluka, para pendeta yang berdoa, dan sebuah peradaban besar yang memilih meredup dengan terhormat demi kedamaian tanah Jawa. Alas Purwo bukanlah tempat jin berkuasa, ia adalah monumen hidup, sebuah kapsul waktu pelindung sejarah kita yang sesungguhnya. Kini, ketika kita berdiri memandang megahnya Pura Girisaka atau menatap rapatnya belantara Alas Purwo, mari kita kesampingkan sejenak segala ketakutan yang sengaja ditiupkan selama ini. Mitos tentang keangkeran, kerajaan jin, atau kutukan gaib di tempat ini ternyata bukanlah tanda kemunduran berpikir leluhur kita. Sebaliknya, itu adalah bukti kecerdasan luar biasa yang melampaui zamannya. Leluhur kita tahu cara terbaik menyelamatkan sejarah, pusaka, dan benteng pertahanan terakhir dari keserakahan manusia adalah dengan membungkusnya dengan rasa takut. Mereka sengaja membuat hutan ini tampak mengerikan, agar tidak ada tangan-tangan serakah yang berani menjamah dan merusaknya. Berkat taktik jenius inilah, Alas Purwo tetap tegak berdiri sebagai salah satu hutan hujan paling utuh di Pulau Jawa hingga hari ini. Disinilah Majapahit menitipkan jiwa spiritualnya yang terakhir, dan di sini pula Bung Karno bersimpuh menyelaraskan batinnya untuk memikul masa depan negeri ini. Alas Purwo bukanlah sarang makhluk halus, ia adalah monumen hidup, sebuah kapsul waktu raksasa yang menjaga jati diri bangsa agar kita tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya sedang tertidur, menunggu kita untuk datang dan membacanya dengan akal sehat, bukan dengan rasa takut. Nah, kebetulan hari ini Pak Amit sih. Selamat siang Bapak, ini betul siang. Pura Situs Kawitan ya, pura tertua yang ada di Pulau Jawa. Cuma ini di Alas Purwo. Yang di Alas Purwo dulu. Sebelum dibuat di Sejak situ sudah ada ini duluan. Kalau mungkin dari sejarahnya ini dibuat tahun berapa Pak? Saya ya orang sini, cuma kurang tahu ngalihkan ini ya.
itu dibangun ini. Dulunya di situ. Tadi batu yang peninggalan dulu di dalam. Oh, ada di dalam. Iya, apa itu Mojopahit. Oh, kerajaan Majapahit. Iya, di dalam di sana. Itu ditumpuk-tumpuk. Jadi ini diboyong tuh enggak syukur boyong aja 2,5 tahun. Memboyongnya itu. Iya, Batu-batu yang ada di sebelah kan ditumpuk di dipindah. sana, di sana. Oh, gitu. Ya, peninggalan dulu kala itu. Betul. Yang tertua ya ini di Bowon. Siap. Jadi penempatan orang tuh di sini nggak cukup terus bikin di sana. Iya, yang Ini kan umum. umum, betul. Nah, ini kan di sana kan seluruh Madiun. Om, terima kasih banyak. Ya, Nggih. Sehat-sehat selalu. ya saya bangun yang bersih-bersih di situ tiap hari. Oh, tiap hari di sini. Ya. Nah, kawan-kawan, untuk yang ini adalah savana Sadengan 1,5 km. Tempatnya para satwa liar ya, Pak ya? Iya. Wah, keren ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda masih melihat Alas Purwo sebagai tempat yang menyeramkan? Atau justru sebagai bukti kecerdasan taktik militer dan pelestarian alam dari leluhur kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda belajar hal baru hari ini. Dan bagikan ke teman-temanmu agar kita tidak lagi menutup mata terhadap sejarah yang sebenarnya. Saya Petualangan Kang Zain, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di ekspedisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu jiwa.